Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan sawit terbesar di Indonesia dengan luas lebih dari 1,4 juta hektar. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang menghasilkan kelapa sawit, gulma, dan limbah kelapa sawit yang berlimpah. Namun hal tersebut belum maksimal dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan ternak. Di sisi lain, ketersediaan produk peternakan dalam daerah belum mampu memenuhi permintaan daging yang terus meningkat, bahkan menjadi faktor utama dan memerlukan biaya besar dalam budidaya sapi. Sinergis keduanya perlu terus dikembangkan melalui integrasi pemeliharaan sapi di kawasan perkebunan kelapa sawit atau yang biasa disebut integrasi kelapa sawit sapi atau SISKA. Terlebih lagi, adanya rencana pemindahan ibu kota negara baru Nusantara ke Kalimantan Timur semakin memperkuat urgensi pengembangan SISKA untuk menjamin ketersediaan pasokan daging sapi di ibu kota Nusantara atau IKN. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengakselerasi kegiatan SISKA di Kalimantan Timur dengan menyusun peraturan gubernur atau Pergub nomor 33 tahun 2023 tentang integrasi perkebunan kelapa sawit dengan usaha ternak sapi. Kalau kita melihat potensi luasan sawit di Kalimantan Timur yang saat ini menurut data dari Dinas Perkebunan itu ada sekitar 1,3 juta hektar. Artinya mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar kalau kita integrasikan dengan sapi sawit di Kalimantan Timur. Tapi secara existing memang orang yang memelihara, peternak yang memelihara sapi di kebun sawit sebenarnya sudah lama hal itu berjalan. Cuma secara kaedah peternakan yang belum berjalan secara optimal. Ini yang perlu kita tingkatkan lagi, bagaimana pemeliharaan sapi di bawah sawit. Harapan kami dengan adanya SISKA Supporting Program dapat membantu hal-hal yang secara teknis mengenai integrasi sapi sawit. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri sebenarnya ada dukungan terkait sistem integrasi sawit ini. Untuk akselerasinya kita coba dengan membuat regulasi-regulasi yang mendukung kegiatan ini, baik itu Pergub yang sekarang sudah terbit. Kemudian akselerasinya lagi kita adalah dengan melakukan sosialisasi atau diseminasi. Kita akan mengundang beberapa perusahaan yang ada di Katip Sawit. Setelah itu kita lakukan lagi mendorong untuk melakukan fintech dan diseminasi di beberapa lokasi yang akan dipilih. Mungkin itu. Harapan kami terkait SISKA di Kalimantan Timur dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Semakin tingginya partisipasi perusahaan untuk melaksanakan implementasi integrasi sapi sawit di Kalimantan Timur. Gimana sih cara ngukurnya? Itu biasanya kami kalau ngukur kapasitas tampung Pak, atau berapa sih? Klaster SISKA di Kalimantan Timur berjumlah 8 klaster yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Dengan total anggota 54 orang yang menggembalakan sapi sebanyak kurang lebih 521 ekor pada lebih dari 3.500 hektar lahan sawit di Kalimantan Timur. Berikut ini adalah klaster-klaster SISKA Kaltim, Tani Gawi Bersama, Apka Sindo Muara Badan, Tani Sumber Mulyo, PT ICN, PT Perkebunan Warga Rimba, Tonar Krewat Farm, Kelompok Kandang Hijau, Mandiri Sejahtera. Kalau untuk populasi sekarang itu dari awalnya di 2015 itu berjumlah 50 ekor, sekarang sudah kurang lebih 238 ekor. Kegunaannya sangat bermanfaat karena kami sudah coba di sini, alhamdulillah mengurangi sapi itu bisa keluar kemana-mana dan kita bisa kontrol sapi itu atau ternak. Karena misi saya ini kedepannya sapi-sapi ini kita menyiapkan baik bibit maupun untuk pedaging, persiapan untuk IKN kedepannya. Pendampingan SISKA Supporting ini selama ini alhamdulillah bermanfaat untuk digawi bersama.
karena sebelumnya kami belum paham. Alhamdulillah setelah ada pendampingan kami sudah paham apa manfaat dari pagal listrik PEN ini. Kemudian apa yang tadi membawa atau pendampingan dari dinas provinsi untuk pemaparan masalah kesehatan hewan, alhamdulillah anggota-anggota itu sudah paham dan mengerti. Disampaikan bahwa implementasi Siska di klaster gawe bersama di Kabupaten Pasir alhamdulillah sampai sejauh ini berjalan sesuai dengan harapan kita, di mana di kelompok ini sudah melaksanakan kegiatan pelatihan electric fence, kemudian sudah diimplementasikan melaksanakan kegiatan BIMTEK atau pelatihan. Kami berharap semoga Siska Kaltim di klaster gawe bersama ini terus berlanjut tahun ini sampai tahun ke depan, dan tentunya kami juga berharap semoga ada dukungan dari berbagai lintas sektor, terutama dari akademisi, ya, dari perguruan tinggi terkait dengan pendampingan tentang perhitungan atau struktur populasi atau identifikasi recording peternak. Kemudian kami juga berharap semoga Siska Sporting Program tetap bisa mendampingi kami untuk pelaksanaan atau implementasi Siska Sporting Program untuk operasi bersama sampai betul-betul kelompok gawe bersama ini bisa dilepas untuk dengan sendirinya mandiri dalam melaksanakan implementasi Siska. Harapannya semoga Siska tetap berjalan di kelompok gawe bersama, dan kami mengharapkan dengan berjalannya Siska seperti ini ada sapi-sapi kelompok gawe bersama berkembang di desa Sayung Purupuk. Mengapa kita tertarik untuk integrasi sapi sawit ini? Karena kedua-duanya saling menguntungkan. Jadi sisi sapi kita dapat tambahan dari penjualan sapi, kemudian dari sawitnya itu bisa meningkatkan produksi dan mengurangi biaya perawatan. Kemudian harapan kita ke depan mengenai ini, baik pemerintah maupun perusahaan bisa saling bersinergi untuk bagaimana populasi sapi di Kalimantan Timur ini bisa bertambah dan semakin maju, sehingga produksi yang ada di Kalimantan Timur kita tidak tergantung dari provinsi atau dari luar. Suksesnya program Siska di Kalimantan Timur telah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai multi-stakeholder, baik pemerintah pusat maupun daerah. Siska Supporting Program Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership Gapen Siska hingga Universitas Mula Warman. Semoga program kebanggaan Siska di Kalimantan Timur ini terus berjalan secara berkelanjutan dan membawa banyak manfaat, mencapai perkebunan sawit berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mampu menyediakan pasokan daging sapi dalam rangka menyambut Ibu Kota Baru Nusantara.